Semua. Ya, kita akan mulai kebaktian pemuda kita. Kita akan nyanyikan lagu. Oh, satu dulu. Ya, boleh satu dulu. Selesai. Kita nyanyi Terima Kasih Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami semua, pribadi lepas pribadi, mau yang ada berkumpul di sini ataupun tidak ya Tuhan. Ya Allah, kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini bukan suatu kebetulan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pertemuan ini memang sudah Engkau rencanakan saja ya Tuhan. Ya Allah, sebentar lagi kami akan mulai sharing firman kami ya Tuhan bersama Bung Denny ya Bapak. Kau mau berkati kami sebagai pendengar. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Kau juga bisa berkati Bung Denny sebagai yang memberikan firman. Semoga bisa memberikan sesuatu yang bisa berguna untuk kami semua atau semua orang. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya tidak bisa hadir ya Tuhan. Semoga mereka bisa ikut join dalam kesempatan berikutnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya, untuk nyanyian sebelum firman, kita nyanyi Bersyukurlah.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, silakan buat Bung Denny untuk firmannya. Ya. Udah kelihatan belum? Aman, Bung. Kelihatan ya? Iya, iya. Udah. Mana ya? Judul ataupun tema pada malam hari ini ya, untuk renungan kita pada malam hari ini, Great Power, Great Responsibility. Ini bahasa Inggris, ada yang tahu artinya nggak? Gampang ya. Artinya kekuatan yang besar, tanggung jawab juga besar gitu ya. Ada tanggung jawab yang besar juga. Sebenarnya saya kurang nyaman ini tampilannya. Oke. Ya. Oke, sebelumnya kita mau berdoa ya. Sebelum kita sharing, merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami, anak-Mu Tuhan, pemuda-pemudi, remaja, GKPF Tata Cakup Tuhan, kembali Tuhan, hadir Tuhan, untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan, dalam kebaktian pemuda, remaja pada malam hari ini Tuhan, walaupun masih melalui Zoom meeting Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Kau mau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Urapilah Roh Kudus-Mu Tuhan tiap-tiap kami Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan, yang akan kami baca, kami renungkan Tuhan. Juga kami mau sharing bersama Tuhan untuk renungan atau sharing pada malam hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, yang akan memimpin renungan ini Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari bersama, kami sharing bersama, berguna Tuhan untuk kami semua Tuhan dalam bekal kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tadi udah lihat ya, nih tampilan awalnya nih judulnya Great Power, Great Responsibility. Sebelumnya saya mau tanya nih, tahu superhero kan? Ini udah tahu nih ada jaring laba-laba nih, identik dengan siapa? Spiderman. Gonggo Man. Bukan Batman. Ya, Spider-Man ya. Tahu Spider-Man ya? Filmnya mungkin semuanya udah pada nonton lah. Apalagi kita anak muda nih. Siapa sih yang nggak suka nonton nih? Apalagi film superhero itu kayaknya udah idola banget ya. Film yang terakhir udah nonton juga? Spider-Man? Nonton. Iya. Apa judulnya?
Gue ikut tonton doang, Bung. Nggak tahu judulnya, lupa gue. Kemarin nonton kan bulan November. Ya, Far From Home kan? iya itu. Ya, itu. Oke. Nah, ini ayat kita. Boleh kita buka bersama-sama. Atau saya udah nampilin ayatnya sih. Bentar. Nah, ini ayat Korintus 12 ayat 7 sampai 11. 7 yang atas. 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. Ya udah. Saya mau, ini kan ada cowok cewek ya. Ganjil sama genap ya. Jadi yang pertama nih saya mau cowok dulu. Tapi takut nggak sama ya. Pasti ngaco. Pasti ngaco. Gantian aja deh. Ganti-gantian ya. Yang udah siap langsung baca aja. Oke. Coba dimulai dari Galih. Galih baca satu ayat, terus satu lagi Regina boleh, Garin, terus Yonatan. Bung, itu ada abu-abu, Bung, sebelahnya, Bung. Kotak itu, Bung, apa, Bung? Mana ya? Ketutupan, Bung. Abu-abu. Enggak ada. Ini mes aja Bung, itu apa muka Oh, Screennya. screen. Nah, itu tuh. oke. Nah, itu tuh. Udah. Udah. Oke. Udah. Siap. Ya, dibaca Nah. aja. Ya, Galih. Ya, 1 Korintus 12 ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Lanjut lagi, Bung. Lanjut. Enggak, yang lain. Oh, yang lain. Siapa nih? Lu aja Gin. Ya, Gina langsung. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. lanjut. Siapa aja yang Aldo. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan kepada bahasa roh itu. Yang terakhir. Siapa aja? Christian, dibentuk Christian. Christian. Ayat berapa ya? Terakhir. Oh, Yang terakhir tuh. tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Oke, terima kasih. Ya, ini saya kasih warna kuning sama garis bawah ya. Ini jadi poin-poinnya nih. Jadi ada tiap-tiap orang, ada kepentingan bersama, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengadakan mukjizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tiap-tiap orang secara khusus. Nah, ini poinnya ya, poin-poin yang saya garis bawahi ini maksudnya ini adalah tadi great apa judulnya? Great power. Nah, power itu maksudnya kekuatan ya, kekuatan atau kemampuan atau karunia. Nah, jadi dalam satu bacaan kita ini dijelaskan ya bahwa kepada seorang, jadi tiap orang itu diberikan, ada yang diberikan kuasa untuk melakukan mukjizat, ada yang bernubuat, ada yang bisa menafsirkan kata-kata. Jadi beda-beda ya, macam-macam ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, judul kita itu terinspirasi dari, pasti ada yang udah pernah denger ya, dari kata-katanya Uncle Ben. Jadi Uncle Ben itu pernah ngomong nih sama Peter Parker nih. Peter Parkernya
Yang Spider-Man 1 ya, ininya. Si siapa namanya? Gue lupa namanya. Ya, jadi ada Peter Parker Principle. With great power comes great responsibility ya. Sama kayak judulnya tadi ya. Jadi dengan kekuatan yang besar atau karunia yang besar, itu pasti kita tuh memegang tanggung jawab yang besar juga gitu. Maksudnya itu. Itu kata-kata Ben Power. Apa maksudnya? Jadi pernah nonton ini kan Spider-Man kan? Pasti udah tau lah minimal ceritanya. Jadi Peter Parker itu kan awalnya dia bukan siapa-siapa ya. Dia orang-orang ya malah dianggap sering dibully gitu kan. Lemah gitu kan. Tapi tiba-tiba ya digigit oleh laba-laba, terus dia jadi kayak bermutasi dan punya kekuatan, kemampuan. Nah, tadinya kan si Peter Parker ini dengan kemampuan itu dia masih menggunakan untuk dirinya sendiri ya. Masih buat senang-senang dirinya sendiri, tapi dengan lama-kelamaan dia menyadari bahwa dengan kekuatannya itu dia punya tanggung jawab yang lebih sebenarnya. Untuk apa? Di dalam film Spider-Man kan dia melindungi orang-orang ya. Ya, melindungi orang-orang dengan memberantas kejahatan seperti itu kan. Nah, jadi begitu juga dengan istilah ini. Jadi dengan kekuatan yang lebih besar, pasti tanggung jawabnya juga lebih besar juga gitu. Kekuatan yang diterima Spider-Man ya dalam kasus ini kan kekuatannya besar ya, bisa naik ke dinding ya segala macam kan, terus kuat lah dia kan, kekuatannya juga. Nah, dia juga punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang gitu kan dari musuh-musuhnya gitu dalam film ini ya. Terus bagaimana dengan kita? Nah, saya mau menekankan 3 pertanyaan nih berkaitan dengan kekuatan yang kita miliki atau kita yang ada pada diri kita, terus tanggung jawab apa? Pertanyaan yang pertama itu, nah, apakah kamu punya kekuatan? Ini ada yang pernah ada deh. Saya mau nanya nih, siapa ya? Saya mau lihat dulu. Saya nggak kelihatan orang-orangnya. Wisnu. Mau nanya nih, punya kekuatan nggak Wisnu? Enggak, Bung. Yakin? Bukan Punya kekuatan super tapi, Bung. Iya, bukan itu. Nah, jadi kekuatan ini tuh kelebihan atau yang Wisnu yang apa ya? Wisnu tuh punya kelebihan di antara yang lain gitu. Atau Ada yang dikit-dikit, menurut Bung. boleh tahu apa? Nggak harus kekuatan super ya, itu kan cerita, itu dongeng juga. Maksudnya mitos ya kalau kekuatan Spider-Man kan nggak nyata. Nih maksudnya kekuatan kayak tadi. Wisnu tuh ada kelebihan di mana sih? Apakah pelajaran, gitu? Apakah olahraga, apa musik, apa itu bisa. Apa kira-kira Wisnu? Saya suka musik sih, Bung. Itu dianggap kekuatan Wisnu ya? Iya. Boleh. Coba yang lain saya mau tanya. Angel, ada Angel? Angel JSH. Angel, boleh tanya nggak? Punya kekuatan nggak, Angel? Halo. Angel. Oh, yaudah. Kita ganti. Kela ada nggak nih? Kela. Punya kekuatan apa nggak, Kela? Gak punya. Nggak punya sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut Kela nggak punya, nanti kita pelajari atau jelasin bareng-bareng ya. Satu lagi, William. William punya kekuatan nggak? Kemampuan, kekuatan, kelebihan, karunia. Belum tahu, apa nggak tahu? Apa nggak punya? Belum tahu? Oke, nggak apa-apa. Kita di sini belajar nanti. Oke, kalau nanti Mbak Wisnu aja ya tadi ya, Wisnu yang bisa dia, maksudnya bisa
tahu kalau di dalam dirinya tuh dia punya kekuatan di musik gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya setiap orang punya kekuatan nggak sih? Nah, sebelum itu, ini saya mau jelasin dulu nih. Jadi kalau orang yang ataupun orang yang belum tahu kekuatan atau belum punya kekuatan, belum tahu sebenarnya. Saya yakin semua orang atau setiap orang tuh punya kekuatan untuk kelebihannya masing-masing. Dan semua orang itu nggak sama, nggak mungkin kemampuannya sama. Pasti ada dia lebih dari orang yang lain di bidang ini, atau dari sisi ini. Nah, cenderungan orang-orang yang belum tahu nih, nah dia yang tadi misalnya ada yang belum tahu, kadang jadi apa ya, rapuh gitu. Jadi dia jadi nggak punya ya, karena dia merasa nggak punya kekuatan, dia jadi ya gampang putus asa ya, rapuh gitu. Terus tidak eksis, dia merasa nggak eksis di persekutuannya, di komunitasnya gitu loh, karena dia anggap saya nggak punya kelebihan apa apa, jadi dia kayak di bawah aja gitu, nggak mau muncul ke permukaan, nggak mau bersuara kalau misalnya pendapat kayak gitu. Itu salah satu tadi ciri orang yang belum tahu kekuatannya apa gitu. Terus apalagi inferior ini minder, suka minder gitu loh. Karena dianggapnya ya saya bukan apa-apa, saya nggak tahu apa-apa atau nggak punya kelebihan apa-apa. Nah, itu jadi minder. Terus apalagi ciri-cirinya? Merasa tidak bermakna, ya itu. Saya nggak ada gunanya kayak di sini. Ya, itu salah satu ciri ya. Nah, ciri orang yang bukan tidak punya kekuatan ya. Saya yakin setiap orang tuh punya kekuatan. Nanti ada alasannya kenapa setiap orang punya kekuatan. Nah, ini ciri-ciri yang orang tuh kadang itu menganggap dia nggak punya kekuatan karena belum menemukan kekuatannya itu. Nah, terus ada lagi yang lebih parah. Kalau dia ngerasa nggak punya kekuatan, ini ekstrimnya dia bisa benci kan, iri, benci sama orang lain nih. Jadi karena dia nggak punya nih, aduh, dia ngeliat orang, kelebihan orang, misalnya main musik bagus, wah main musik begitu aja, padahal dia nggak bisa, tapi dia selalu iri, benci gitu. Nah gitu semua orang juga bisa. Nah itu kadang itu ucapan-ucapan orang yang sebenarnya dirinya tuh nggak tahu kekuatannya apa, tapi dia menjudge orang kekuatan atau kemampuan yang orang miliki gitu loh. Terus sinis kan, selalu yaitu negative thinking lah. Nah ini ya ciri-ciri orang yang mungkin belum tahu nih kekuatannya apa di dalam dirinya. Sekarang kita tadi alasan kenapa saya bilang tuh setiap orang punya kekuatan, karunia, kelebihan. Karena di ayat 7 dan 11 ini dijelaskan. Di firman Tuhan dijelaskan. Saya bacakan ya, yang ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 11. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya kan? Udah jelas, jadi Allah memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus karunia yang menjadi kekuatan dia. Jadi jangan lagi kita sebagai orang percaya, saya nggak punya kekuatan, saya nggak bisa apa-apa, nah bukan, kita pasti punya, yakin deh, cuman mungkin belum menemukannya gitu loh. Nanti saya kasih tips di sini, kita akan pelajari gimana sih cara nemuin kekuatan dari masing-masing orang. Nah, ini ya pertanyaan kedua, bagaimanakah menemukan kekuatanmu? Nah, ini. Mungkin kayak Wisnu, tahu Wisnu kekuatannya di musik sejak kapan, Wisnu? Kenapa, Bu? Tahu kekuatan Wisnu di musik tuh dari kapan gitu? Atau pas kapan kok bisa tahu kekuatannya musik gitu? Paham nggak maksudnya? Iya, ya, Bu. Mungkin pas SMP, Bu. SMP ya. Jadi gimana tuh bisa pas main musik gitu terus tiba
enjoy gitu ya main musik gitu ya. Ya karena di misalkan olahraga saya kurang juga kan. Nah itu benar. Berarti emang kekuatan Wisnu ada di musik. Nah, itu tepat. Berarti Wisnu udah menemukan kekuatan dia nih. Oh iya, saya main musik enjoy nih, enak. Nah, itu kekuatan kan, kelebihan kan. Belum tentu semua orang bisa main musik kayak gitu. Sekarang bagaimana menemukan kekuatanmu? Nah, yang belum menemukan kekuatan atau kelebihan di dirinya ya, ini ada tipsnya nih. Jadi dalam salah satu buku nih, buku terlaris ya, the best selling nih. Penulisnya namanya Rick Warren. Judulnya The Purpose Driven Life. Nah, what on earth am I here? I here for? Jadi di dunia ini saya untuk apa? Nanti judulnya itu tuh. Nah, dalam buku ini jadi dijabarkan bagaimana cara setiap orang atau seseorang menemukan kekuatannya. Itu, aduh, kelewatan. Itu ada singkatannya. Jadi ada SHAPE nama singkatannya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia membentuk. Tapi akronimnya SHAPE. Ada SHAPE. Nah, ini SHAPE itu apa aja? Kita lihat ya. Nah, ini. S-nya itu spiritual gift. Karunia rohani ya. Yang keduanya heart. Hati ini maksudnya bisa passion juga. Terus ability, kemampuan. Personality, ya lebih ke personal diri sendiri ya. Terus experience, ini pengalaman. Jadi shape, di singkatnya ya shape. Ini cara kita untuk menemukan kekuatan apa yang kita miliki ya di dalam diri kita. Yang termasuk yaitu karunia dari Tuhan. Nah, kita jabarin satu-satu nih. Yang pertama spiritual gift atau karunia rohani ya. Apa sih itu karunia rohani? Tadi yang kita udah baca dari 1 Korintus. Itu ada memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Nah, itu udah rohani ya. Terus membedakan berbagai macam roh. Terus berbahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Itu termasuk karunia rohani. Nah, kita ada nggak di karunia rohani itu? Nah, istilahnya kita lagi ngecek kan, lagi ngecek diri kita nih. Saya ada nggak kelebihan di situ? Kalau ada, ya itu kelebihan kita berarti di karunia rohani itu. Terus apa lagi? Pendoa juga ya. Misalnya yang berdoanya kusuk, bagus itu termasuk dalam karunia rohani. Terus berkhotbah kayak gitu. Itu juga termasuk karunia rohani. Nah, sebenarnya bisa nih cara kita mau ngecek kita punya karunia rohani apa enggak nih. Kalau misal di googling tuh Google, coba aja karunia rohani tes gitu. Itu ada pertanyaan-pertanyaan di situ, terus terakhir pertanyaannya kita ada kesimpulan, kita ada nggak karunia rohani itu di diri kita gitu. Nanti dicoba aja gitu kalau mau coba. Ya itu ya, jelas ya. Jadi kalau karunia rohani yang tadi kita udah baca sebenarnya di 1 Korintus 12 ya. Oke, selanjutnya heart. Nah, heart ini hati atau dalam diri kita tuh passion bisa. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau kita punya kemampuan tuh kan tadi kayak si Wisnu, pasti kan suka ya, antusias dalam mengerjakannya kan. Terus suka tertantang juga kan, bermain musik tertantang. Terus senang, pasti senang. Kita kemampuan kita di situ tuh pasti kita menjalankannya dengan senang kan. Terus apa? Tidak butuh tepuk tangan kan. Kadang walaupun nggak usah disanjung-sanjung orang, kita udah melakukannya, udah main musik enak aja gitu. Terus tidak perlu penghargaan, ya tadi ya, tidak perlu apresiasi orang, tapi
kita bermainnya lepas saja gitu. Terus rela melakukan meski menderita. Nah itu meskipun kalau ini contohnya main gitar tadi kan, belajar gitar, sakit kan tangannya tuh kalau metik gitar. Tapi kita jalanin terus kan, main gitar terus setiap hari berapa jam sampai kapalan tangannya. Tanya tuh yang suka-suka main belajar gitar. Tapi mereka senang karena mereka ngerasa tuh kelebihannya di situ, main musik, main gitar gitu loh. Sekarang saya bertanya, bedanya passion tadi ya, kelebihan passion kita dengan hiburan apa bedanya? Hiburan juga kita antusias nggak? Kita suka nggak? Senang nggak? Kan mirip-mirip ya hiburan ya. Tapi nggak beda, jelas beda ya. Hiburan kayak main game, ya itu kan hiburan ya. Nonton film, wah saya nonton film nih. Oh bisa nonton film itu kekuatan saya, kelebihan saya. Saya rebahan nih, itu kelebihan saya. Bukan itu. Kenapa? Ada bedanya kenapa? Ada yang tahu nggak? Bedanya passion yang jadi kelebihan kita dan hiburan. Ada yang tahu nggak kira-kira? Jelas beda ya. Ya kalau hiburan itu untuk kesenangan diri sendiri. Nah itu tadi. Hiburan kita main game ya buat diri kita sendiri kan. Kita rebahan ya, kita pengen rebahan aja buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita, kelebihan kita atau passion kita tuh main gitar, kita ya kadang main sendiri, tapi kan kita nggak mungkin dong kita main gitar sendiri terus. Pasti kan kita butuh orang lain kan. Butuh seseorang atau orang lain untuk ya untuk sebagai wujud kita tuh mau ini loh kelebihan saya gitu. Bukan berarti kita mau pamer, tapi salah satu bentuk ya itu namanya manusia ya, kita kan bersosialisasi ya. Jadi ada tanggapan gitu untuk mendukung bahwa tanggapan dari kelebihan kita tuh ini loh gitu. Kalau hiburan kan buat diri sendiri, jadi ini jangan disamakan ya. Harus dibedakan dengan passion kita terus sama main game, nonton bioskop atau rebahan itu hiburan karena untuk diri sendiri. Tapi kalau passion itu pasti untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang lain juga. Harus dibedain itu. Oke, lanjut. Ability. Nah, ini ability kemampuan ya. Jadi di kemampuan ini biasanya di otak kita nih, ini otak nih. Nah, kita kemampuan kita tuh ke arah mana sih? Nah, itu kita bisa cek tuh. Nah, ini ada logikal. Logikal itu kita minatnya tuh ke hitung-hitungan yang memecahkan persoalan kayak gitu ya, persoalan hitung-hitungan. Nah, itu kita masuknya ke logikal. Logika ya. Terus ada lagi kemampuan intrapersonal. Ini maksudnya apa? Intra berarti dalam diri sendiri ya. Jadi kita mampu memotivasi diri sendiri. Ini orang yang bisa motivasi diri dia jadi bisa berkembang ya, berkembang berkat kemampuan intrapersonalnya. Gitu. Terus ada interpersonal kebalikannya. Jadi dia keluar. Jadi mampu memotivasi orang-orang. Contohnya Mario Teguh. Nah, Mario Teguh itu dia kelebihannya apa? Ya dia memotivasi kan, memberikan motivasi kepada orang-orang. Itu kelebihan dia. Kelebihan dia itu interpersonal. Terus ada lagi kelebihan bodily kinesthetic. Nah, ini lebih cenderung fisik ya. Jadi ada kemampuan yang suka olahraga, yang suka aktivitas-aktivitas yang membutuhkan fisik, kekuatan fisik itu berarti kelebihannya itu di bodily kinesthetic. Terus ada musikal. Nah, ini tadi contohnya Wisnu. Terus ada yang suka nyanyi juga mungkin. Nah, itu masuknya ke kemampuan atau kelebihan di bidang musik ya. Terus ada eksistensial. Nih, eksistensial maksudnya apa? Ini lebih keberadaan diri ya. Jadi kayak
mampu menguasai diri sendiri gitu. Terus linguistik. Nah, linguistik apa nih yang suka baca? Ini masuknya ke sini. Terus naturalistik. Naturalistik itu berkaitan dengan alam ya. Suka melihat pemandangan atau merawat tanaman, kayak itu kelebihannya di naturalistik. Oke, lanjut. Ini kemampuan A ya, udah ada S, H, A. Nah, sekarang P nih. P-nya apa? P-nya personality. Personality berarti kan kepribadian ya. Personality, kepribadian. Nah, mungkin dulu kita udah pernah tuh retret ya. Kalau nggak salah kita udah ada pembagian kelompok sanguin, kolerik gitu ya. Melankolis. Nah, itu kan salah satu kepribadian masing-masing orang ya. Nah, kita harus tahu kita ada di mana gitu. Kita ada di posisi mana sih, atau kita kelebihannya di mana. Kalau misalnya orang yang suka kreatif, fun, nah ini suka chat-like, ini punya riang, nah, ini orang yang nggak bisa diem nih sebenarnya. Itu masuknya ke sanguin, populer ya. Ini orang yang populer itu dia masuk golongan sanguin. Ini kelebihannya sanguin. Terus ada yang kolerik, nah, powerful kolerik. Nah, ini biasa pemimpin-pemimpin nih yang banyak apa, pidato kayak gitu-gitu, berani tampil di depan, confident, percaya diri. Nah, terus menggebu-gebu, ya ini bosi ya, sifatnya agak bosi. Ini kekurangannya ya, over. Kalau atasnya positifnya, ini bawahnya kekurangannya nih. Nah, ini biasanya bosi juga kalau orang yang kolerik. Nah, kita di mana nih kita bisa menilai nih diri kita nih seperti apa sih, atau lebih ke arah mana sih? Nah, terus ada lagi The Watcher, ini pengamat ya, phlegmatic. Nah, phlegmatic tuh banyakan diem sih. Dia suka ngamatin, mediator, administratif, calm, kan, sabar, easy going, gitu, konsisten, good listener. Jadi dia ya pendengar aja, pendengar yang baik. Tapi kelemahannya dia itu pemalu, suka takutan gitu ya, fearful. Terus apalagi unmotivated. Nah, jadi kita gitu nggak sih orangnya? Nah, lebih ke arah mana sih? Saya yakin kadang kita bisa bersifat kolerik, sanguin, phlegmatic, tapi cenderungnya kita ke arah mana sih? Itu kan pasti bisa kita nilai ya masing-masing diri kita. Nah, yang terakhir apa? The thinker atau perfect melancholy. Nah, ini suka pemikir ya. Jadi banyakkan analisa, terus buat janji, mengatur schedule. Nah, ini kebanyakan orangnya yang disebutnya melankolis. Terus dia apa sih? Kadang moody ya. Terus suka depresi juga. Nah, itu kelemahannya. Nah, ini keempat tipe ya. Tipe dari kepribadian masing-masing orang nih. Kita lebih ke arah mana? Nah, ini kita bisa cek nih dari masing-masing kita ya. Oke, lanjut ya. SHAP. Nah, yang terakhir E ya. Experience. Nah, experience itu pengalaman ya. Nah, ya kita semua orang punya cerita ya, punya pengalaman, punya cerita. Nah, pengalaman itu ya bisa baik, bisa buruk, ya bisa kelam, bisa sukses. Itu pengalaman ya. Ya, dari pengalaman itu kita pasti mendapat apa? Mendapat pelajaran ya, mendapat ilmu, mendapat pelajaran. Jadinya kita bisa memiliki kemampuan atau apa? Ya kelebihan ya kita, jadi tahu kalau kita mengalami hal yang serupa apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Jadi dari pengalaman kan ada pepatah belajar dari pengalaman gitu ya. Ya itu benar sekali ya. Karena ya pengalaman adalah guru terbaik. Kalau
ada pepatah kayak gitu, kayak guru terbaik adalah pengalaman. Karena dari pengalaman yang kita udah lalui, dan kita pasti udah tahu nih, kita kalau begini pasti ntar kayak gini lagi. Kita kalau kayak gini kita bisa sukses nih. Nah, kayak gitu. Ini contoh-contoh tokoh ya. Jadi tokoh-tokoh ini punya pengalaman. Nah, bukan pengalaman aja sih. Jadi dia ya dari lahir, malah ya dari lahir ada yang mungkin disabilitas kayak gitu kan, terus dia melalui hidup kan pengalamannya. Nah, terus dia bisa melewati itu jadi kelebihan dia. Luar biasa ya. Jadi tiap-tiap orang tuh beda-beda. Ada yang pengalaman pahit, dia udah mengalami pengalaman pahit tapi dia nggak down ya, nggak jatuh, tapi justru bisa bangkit kayak gitu. Sekarang saya mau buka 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, ya kan? Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, kuasa Tuhan ya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, justru dalam kelemahan, dari pengalaman kita yang pahit, pengalaman kita yang terpuruk, sedih, justru itu bisa menjadi kekuatan kita gitu di masa datang ya, masa ke depan. Jadi kalau misalnya sekarang ya lagi mengalami hal-hal yang pahit gitu ya, jangan terpuruk. Justru itu akan menjadi bekal kamu, bekal kalian gitu untuk masa depan kalian jadi kuat gitu ya. Jadi ya tetap semangat gitu ya, jangan ngedown, jangan putus asa. Ya ingat ya. Jadi udah semua ya, SHE, SHAPE, SHAPE. Jadi udah semua itu. Nah ini, SHAPE. Udah kita bahas ya cara menemukan kekuatanmu. Jadi teman-teman udah pada tahu ya. Setiap orang tuh punya kekuatan, terus bagaimana cara menemukannya, ini tipsnya nih. Apakah kita punya kemampuan di spiritual atau rohani, passion, terus ability kita, kemampuan kita di tadi ada yang apakah olahraga, apakah musik, gitu ya. Terus kepribadian kita seperti apa. Terus terakhir pengalaman tadi. Itu bisa menjadi kekuatan kalian gitu. Nah, sekarang yang terakhir. Untuk apa kekuatanmu tadi? Kalau misalnya udah dapat nih, udah tahu gitu. Oh, saya punya kekuatan di sini gitu. Punya kekuatan di musik, kekuatan di olahraga, kekuatan jadi motivator. Oh, bagus itu. Terus saya bisa menghitung kayak gitu. Untuk apa? Ya intinya apa? Tadi balik lagi. Jangan untuk diri sendiri ya, tapi untuk kepentingan bersama. Itu yang paling penting. Karena tadi maksud seberapa besar kemampuan yang kita miliki, begitu besar juga tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab terhadap apa ya? Terhadap orang lain, sesama kita, sekitar kita, keluarga kita. Itu yang paling penting. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Ya, ayat 7 ya. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan kenyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya kan? Nggak ada dikaruniakan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Nggak ada kata-kata itu. Jadi emang Tuhan memberikan karunia, memberikan talenta atau mungkin kelebihan, yaitu untuk digunakan untuk kepentingan bersama. Ya, orang lain
meneguhkan dan memberi makna pada kekuatan kita. Itu gunanya kenapa kita tadi main gitar, kenapa sih butuh orang lain? Ya, bukan maksud pamer atau apa, tapi orang lain itu meneguhkan dan memberi makna pada kekuatan kita. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita punya kekuatan untuk diri kita sendiri juga. Harus ada orang lain ya. Ada keluarga kita, ada teman kita, ada ya orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, ini ada cerita, ada video ya, kita tonton bersama ya. Iklan Thailand biasa, saya ngambil di YouTube. Selamat nonton.นี่พวกเธอ พรชัยอยู่ไหนน่ะ มันมาทำเวรที่อื่นแล้วครับครู หมายความว่าไง มึงเคยบอกครูเขาทำไม แม่ มาแวว ที่พรชัยไม่อยู่อ่ะ เพราะว่ามันอ่ะไปช่วยแม่มันทำงาน กลับไปทำงานบ้าน กว่าด้วยกับแม่ เราจะได้กลับบ้านพร้อมกันไง แม่ปวดอีกแล้วเหรอ เมื่อปีที่แล้วอ่ะ แม่มันอ่ะถูกรถชน Ya, jadi ada lihat videonya, bagus ya. Oke, ini kata-kata penutup ya. Jadi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menggunakan kekuatannya bagi kepentingan bersama. Jadi ya, sesuai dengan judul, semakin besar apa yang kita miliki, kekuatan kita, ya kita harus mampu mempertanggungjawabkannya ya. Kita harus punya tanggung jawab yang besar juga gitu. Ya, untuk kepentingan bersama dengan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Amin.
Ya, terima kasih Bung Denny buat firmannya. Untuk merespon firman, kita akan nyanyi Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Ya, tiba saatnya untuk doa syafaat. Ada yang mau didoain atau yang lagi ujian atau gimana, teman-teman? Gal, ini yang doa siapa, Gal? Lu. Iya. Ya udah. Itu kali mungkin yang masih sekolah, yang mencari pekerjaan, cari pasangan hidup, kesehatan gitu-gitu. Oke. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami masih bisa untuk berkumpul lagi, tatap muka, sekiranya di waktu yang akan Tuhan tentukan ya Bapak. Ya Bapak, kami akan memasuki doa syafaat ya Tuhan. Yang pertama untuk pendeta di GKP Fata Cakung ya Tuhan, Pak Erik ya Bapak. Kau mau berkati ya Tuhan, Kau mau berkati keluarganya, Kau mau berkati istrinya, anak-anaknya Tuhan. Kau mau berikan ia kesehatan selalu dan memberkati keluarganya selalu dalam lindungan-Mu saja Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk majelis-majelis yang ada di GKP Fata Cakung ya Tuhan. Kau mau berkati mereka semua ya Bapak, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau mau berikan mereka program-program kerja yang kiranya bisa Engkau izinkan ya Tuhan, agar bisa terlaksana dalam situasi yang sedang pandemi ini ya Tuhan. Kau juga tidak lupa berdoa untuk koordinator pemuda remaja kami ya Tuhan, Bung Denny ya Tuhan. Kau mau berkati ya Tuhan, Kau mau berkati keluarganya, mau berkati anaknya ya Tuhan, Kau mau berkati istrinya juga ya Bapak. Kau mau selalu lindungi keluarga ini, berikan kesehatan selalu, lancarkan rezekinya, dan semua hal baik yang atas Engkau izinkan ya Tuhan. Ya Allah, kami juga tidak lupa berdoa untuk komisi-komisi yang ada di GKP Fata Cakung ya Tuhan, dari komisi anak, pemuda remaja, dan pria, perempuan, lansia ya Bapak. Kau mau berkati susunan anggotanya ya Tuhan, Kau mau berkati ketua, koordinator, sekretaris atau jajaran-jajarannya Bapak. Kau mau berikan mereka semua keberagaman untuk tetap bisa bersama dalam situasi ini ya Tuhan. Ya Bapak, Kau mau berkati juga pemuda remaja ya Tuhan, terkhususnya Kau mau berikan kami semua pribadi lepas pribadi, mau yang di sini ataupun yang tidak bisa berkumpul ya Tuhan, untuk memberikan kami semua kekompakan untuk tetap bersatu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya masih dalam mencari pekerjaan ya Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang akan mereka impikan, Kau tahu apa talenta dan bakat mereka ya Tuhan. Kau mau berkati mereka semua untuk tetap sabar untuk menunggu apa yang sudah Kau rencanakan, dan itu yang pasti terbaik ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pasangan hidup ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya sudah Engkau pasangkan. Semoga mereka bisa bertemu dengan yang seiman, sejalan, dan satu tujuan ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan, terkhusus bangsa Indonesia Tuhan. Kau mau berkati semua situasi sulit yang sedang kami hadapi semua ya Tuhan. Semoga semuanya bisa cepat membaik, terutama pandemi ini yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun ya Tuhan. Kau mau sekiranya redakan supaya kami bisa menjalankan aktivitas yang normal kembali ya Tuhan. Kau juga mau berkati pemimpin negara kami ya Tuhan. Kau mau berikan ia kesehatan selalu, Kau mau memberikan ia berbagai macam ide atau inovasi-inovasi baru untuk membuat kami sebagai masyarakatnya menjadi lebih baik dan puas ya Tuhan. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk pertemuan ini ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu ya Bapak. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita nyanyi penutup, judulnya Ku Kagum Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
Ya, silakan buat Bung Denny untuk berkat. Baik, kita mau naikkan doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan di penghujung kebaktian pemuda remaja kami ini Tuhan. Kami telah belajar Tuhan untuk mencari Tuhan atau mengetahui apa kelebihan kami dan karunia yang Kau telah berikan Tuhan kepada tiap-tiap kami Tuhan. Biarlah kami yang mungkin masih bingung, masih mencari Tuhan apa yang kami miliki. Kira Bapa mau bantu kami Tuhan, Bapa mau mengurapi kami Tuhan sehingga kami mampu Tuhan untuk mengetahui kelebihan kami dan kami mau memberikan Tuhan kelebihan kami, kekuatan kami Tuhan, kami mau melakukan apa yang kami kuasai Tuhan untuk kepentingan bersama Tuhan, bukan kepentingan kami pribadi Tuhan. Biar menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Anak-Mu Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua dari saat ini hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam Ya, kebaktian selesai. Terima kasih semua. Terima kasih Christian, terima kasih teman-teman semua.